Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi beberapa hari yang lalu kita sempat mengadakan voting di postingan komunitas untuk tema konten selanjutnya. Dan ternyata dari postingan tersebut banyak dari viewer sekalian yang minta kita untuk kembali membahas hantu-hantu dari Indonesia. Yaitu tercatat ada sekitar 43 ribuan orang yang memilih. Ya, 43. Ya Allah ya Tuhan. Oke, kalau begitu kita akan kembali membahas hantu-hantu dari Indonesia dan ilustrasinya part kedua. Nomor 1, Banaspati. Banaspati merupakan makhluk gaib berwujud bola api atau pusaran api yang melayang. Sosok makhluk gaib ini sebenarnya cukup terkenal di Indonesia, terutama di tanah Jawa. Makhluk ini biasa muncul di malam hari dan terbang cukup rendah. Makhluk gaib yang satu ini dianggap memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Banyak cerita mengatakan bahwa Banaspati sering digunakan sebagai media untuk melakukan santet atau mencelakai orang-orang. Bahkan beberapa orang percaya dia berasal dari bangsa jin yang memiliki kesaktian luar biasa. Nomor 2, Suster Ngesot. Suster Ngesot merupakan sosok hantu berwujud seorang perempuan berpakaian suster dengan rambut panjang dan bergerak dengan cara ngesot atau menyeret kakinya sambil duduk di tanah. Hantu yang satu ini memiliki asal-usul yang beragam dan belum pasti. Namun beredar cerita dari mulut ke mulut bahwa Suster Ngesot berawal dari seorang perawat yang bertugas di salah satu rumah sakit di Pulau Jawa. Pada suatu hari, suster ini mendapatkan tugas untuk jaga malam sendirian bersama dengan seorang dokter. Yang pada akhirnya sang suster diperkosa dan dibunuh dengan cara dimutilasi di bagian kaki untuk menghilangkan jejaknya. Selain itu ada juga cerita yang mengatakan bahwa Suster Ngesot dahulunya adalah seorang perawat cantik keturunan Belanda yang bekerja di suatu panti jompo. Suster ini memiliki ilmu gaib yang memungkinkan ia membunuh penghuni panti secara diam-diam atas dasar dendam di masa lalu. Nah, perbuatannya ini diketahui oleh masyarakat sekitar sehingga dia dihakimi dengan cara dipukuli di bagian kaki hingga kakinya remuk dan hancur. Nomor 3, Hantu Pastor Kepala Buntung di TPU Jeruk Purut. Hantu yang satu ini digambarkan berwujud sebagai seorang laki-laki bertubuh tinggi yang memakai jubah berwarna hitam layaknya seorang pastor. Kepalanya terpotong di bagian leher dan selalu ia bawa di salah satu tangannya. Sementara tangan yang lain memegang tali pengekang anjing berwarna hitam yang diyakini juga merupakan sosok hantu anjing peliharaan sang pastor semasa dia hidup. Hantu yang satu ini bisa dikategorikan sebagai salah satu urban legend yang cukup terkenal di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Bahkan TPU tersebut sempat dijadikan objek wisata horor untuk melakukan uji nyali. Pengunjung biasanya mulai berdatangan untuk melakukan uji nyali pada pukul 11 malam sampai dengan jam 3 pagi. Menurut sang juru kunci penjaga makam, hantu pastor ini merupakan korban salah bacok di zaman Belanda. Sang pembacok menganggap bahwa sang pastor adalah seorang penjajah dan membacok kepalanya hingga putus. Padahal, sang pastor sebenarnya adalah orang asing yang telah menjadi warga negara Indonesia. Hantu sang pastor ini dianggap bergentayangan karena ingin mencari tempat persemayamannya yang seharusnya terletak di unit pemakaman Kristen di Tanah Kusir. Namun ia justru dimakamkan di TPU Jeruk Purut. Nomor 4, Begu Ganjang. Begu Ganjang merupakan sosok makhluk halus yang dianggap pembawa petaka bagi sebagian masyarakat. Hantu ini sangat terkenal di daerah Sumatera Utara. Menurut cerita, Begu Ganjang digambarkan sebagai makhluk halus dengan dimensi tubuh layaknya raksasa dengan badan yang sangat tinggi, muka yang seram, dan rambut yang cukup panjang. Kenapa dinamakan Begu Ganjang? Konon dikatakan, jika kita bertemu dengan hantu ini dan melihat sosoknya, tubuh hantu ini akan semakin besar dan memanjang ke atas. Hantu Begu Ganjang diyakini dipelihara oleh orang-orang tertentu sebagai media pesugihan untuk memperkaya diri atau sekedar penjaga tanah maupun perkebunan. Setiap pesugihan pasti memerlukan tumbal, entah itu berupa sesajen atau bahkan nyawa manusia. Karena inilah Begu Ganjang dianggap sebagai pembawa petaka. Bahkan pada zaman dahulu, setiap orang yang dicurigai memelihara Begu Ganjang, maka orang tersebut akan diusir dari perkampungan. Gosipnya sih dia diusir dari kampungnya karena dia dituduh membunuh tetangganya pakai begu ganjang. Nomor 5, Hantu Banyu.
Sosok hantu yang satu ini berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Sungai Musi dan sekitarnya. Hantu Banyu digambarkan sebagai sesosok wanita berambut panjang yang gemar menampakkan diri pada saat Sungai Musi dalam keadaan pasang maupun hujan. Hantu ini gemar mencelakai manusia, terutama orang-orang yang beraktivitas dan bertempat tinggal di tepian Sungai Musi. Hantu Banyu sering memakan korban manusia dengan cara membuat orang-orang terjatuh secara tiba-tiba di pinggiran sungai dan menarik sang korban ke dalam air hingga tenggelam. Ada banyak sekali kisah tentang asal-usul hantu yang satu ini. Yang paling terkenal mengatakan bahwa hantu Banyu sebenarnya adalah sesosok anak perempuan yang gemar bermain dan berenang di Sungai Musi. Kegemarannya ini ia lakukan tidak peduli hujan, siang maupun malam. Orang tua sang anak merasa kesal karena meski ditegur berkali-kali ia tetap berenang meskipun ia tahu dapat membahayakan nyawanya. Karena kekesalannya, akhirnya sang orang tua mengutuk sang anak agar tinggal selamanya di Sungai Musi dan menjadi sosok hantu Banyu. Nomor 6. Moto Sak Tampah. Dari namanya bisa diketahui kalau hantu yang satu ini terkenal di daerah Pulau Jawa. Moto Sak Tampah atau mata setampah adalah hantu berwujud bola mata dengan ukuran sebesar tampah, yaitu alat yang digunakan untuk menampi beras. Ada juga yang mengatakan hantu ini berwujud manusia namun dengan satu buah bola mata besar yang menggantikan kepalanya. Hantu ini memang terlihat tidak membahayakan. Namun siapa sangka, hantu ini sering diceritakan kerap menjadi penyebab kematian dan bunuh diri. Siapapun yang melihat makhluk ini akan terhipnotis dan terpengaruh untuk melukai dirinya sendiri, seperti melompat dari jembatan, menerobos rel kereta api, bahkan menusukkan senjata tajam ke tubuhnya sendiri. Nomor 7. Jerangkong. Masih dari Pulau Jawa. Hantu yang satu ini berwujud kerangka manusia berwarna putih kekuningan, dengan mata berwarna hitam kosong kadang merah menyala. Hantu ini diceritakan kerap muncul dari daerah atau tempat yang gelap dan setiap jerangkong ini berjalan akan terdengar suara berderit akibat gesekan tulang di bagian tubuhnya. Kemunculan hantu ini dianggap sebagai pertanda akan datangnya musibah seperti bencana maupun kematian di sekitar tempat ia menampakkan diri. Selain itu, hantu ini juga dianggap berbahaya. Konon katanya, apabila kita sempat bersentuhan dengan makhluk ini, kita akan mendapatkan luka bakar di bagian tubuh yang melakukan kontak fisik dengan hantu jerangkong. Nah, mungkin cukup sekian untuk jenis-jenis hantu dari Indonesia bagian kedua kali ini. Bagaimana? Apakah teman-teman pernah mendengar nama-nama hantu yang tadi? Atau mungkin di antara penonton sekalian ada yang memiliki pengalaman bertemu dengan hantu-hantu tersebut? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian konten kita kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.